Anak-anak hebat yang berbahagia, bagaimana jika ada budaya temanmu yang berbeda? Sikap apa yang harus dilakukan ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda budaya? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sikap terbuka dan cara mengembangkannya dalam komunikasi lintas budaya. Halo anak-anak hebat, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar mengenai sikap terbuka dan cara mengembangkannya dalam komunikasi lintas budaya. Setelah menyimak pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya sikap bijaksana dan cara mengembangkannya dalam komunikasi lintas aliran. Jalankanlah praktik hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dhammapada Sair 169. Anak-anak hebat yang berbahagia, berbicara tentang sikap terbuka dan cara mengembangkannya dalam komunikasi lintas budaya, ada beberapa alasan mengapa sikap terbuka sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Sikap terbuka mampu membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ketika kita menunjukkan sikap terbuka, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai mereka dan budaya mereka. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat yang merupakan dasar untuk komunikasi yang efektif. Hal ini menandakan bahwa pluralitas agama yang berkembang di Indonesia menjadi pondasi budaya multikultural yang saling menghargai keragaman. Keragaman agama telah terintegrasi menjadi kekuatan sekaligus keindahan. Keragaman budaya beribadah menjadi landasan masyarakat Indonesia dalam membangun toleransi antar umat beragama. Ini akan terwujud jika adanya keterbukaan komunikasi yang intens agar keindahan harmonis dan tentram dapat terwujud. Anak-anak hebat yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas sikap terbuka dalam ajaran Buddha. Sikap terbuka dalam ajaran Buddha dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama adalah metta atau cinta kasih, yaitu menekankan rasa hormat, kasih sayang terhadap semua makhluk, terlepas dari latar belakang budaya orang lain. Yang kedua adalah karuna atau belas kasih, mendorong keinginan untuk membantu orang lain yang menderita, termasuk mereka yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah mudita atau simpati, yaitu turut menunjukkan kebahagiaan ketika orang lain mengadakan peringatan agama dan budaya. Keempat, ada UPK atau keseimbangan batin, mampu menerima perbedaan dengan tenang dan tanpa gejolak. Di samping hal-hal yang tersebut di atas, kita juga perlu menambah pengetahuan yang memadai, terus belajar dan memahami budaya orang lain dengan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Anak-anak hebat yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas teladan Buddha dalam komunikasi lintas budaya. Apa saja yang bisa kita teladani dari perilaku Buddha Gautama? Yang pertama adalah kisah-kisah dalam Dhammapada dan Sutta Pitaka. Di sana menunjukkan bagaimana Buddha berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dengan rasa hormat, pengertian, dan welas asih. Yang kedua, dialog dengan Brahmana dan Pertapa Jain. Contohnya bagaimana Buddha mengatasi perbedaan keyakinan dan membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah mengajar orang-orang dari kasta yang berbeda. Hal ini menunjukkan bagaimana Buddha melampaui batasan sosial dan budaya untuk menyebarkan ajaran Buddha. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas bersama bagaimana menanamkan sikap yang terbuka, terutama untuk para siswa. Yang pertama adalah membangun kesadaran budaya.
Di sini mendorong siswa untuk mempelajari dan menghargai keragaman budaya di dunia. Yang kedua adalah diskusi kelas interaktif, berdiskusi terbuka tentang prasangka dan cara mengatasinya. Yang ketiga, ada simulasi atau permainan peran, membantu siswa untuk mempraktikkan komunikasi lintas budaya dalam berbagai situasi. Keempat, ada proyek kelompok yang beragam, mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman dari berbagai latar belakang budaya. Kelima, mengundang narasumber tamu, mengundang pembicara dari berbagai budaya untuk berbagi pengalaman mereka. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan komunikasi lintas budaya di lingkungan sekolah. Cara untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya di lingkungan sekolah dapat kita lakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, memastikan semua siswa merasa diterima dan dihormati, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Yang kedua, mempromosikan pertukaran budaya, mengadakan acara dan kegiatan yang memperkenalkan siswa pada budaya yang berbeda. Ketiga, membangun jaringan dukungan, menyediakan sumber daya dan bimbingan bagi siswa yang berjuang dengan komunikasi lintas budaya. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan guru, memberikan pelatihan bagi guru tentang cara mengajar komunikasi lintas budaya yang efektif. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana cara kalian menjalin komunikasi yang terbuka dengan teman yang berbeda budaya? Diskusikan dengan teman sekelas atau guru kalian. Kemudian jangan lupa tulis hasilnya di kolom komentar video ini. Anak-anak hebat yang berbahagia, setelah menonton materi yang Bapak jelaskan, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kali ini. Agama sebagai bagian dari kebudayaan terdiri dari berbagai tradisi. Setiap individu memiliki hak untuk memilih salah satu agama. Menanamkan sikap terbuka dan mengembangkan komunikasi lintas budaya merupakan aspek penting dalam pendidikan agama Buddha. Dengan panduan sumber daya yang tepat, guru dapat membantu siswa untuk mampu menjadi individu yang lebih toleran, pengertian, dan damai, serta mampu membangun hubungan positif dengan orang-orang di semua aliran dan budaya. Anak-anak, apakah kalian sudah berhasil memahami sikap terbuka dan cara mengembangkannya dalam komunikasi lintas budaya? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan kerjakan soal penilaian. Setelah itu, lanjutkan membaca materi ajar dan menonton video berikutnya. Akhir kata, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.